Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Indria yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2020, kita bisa sekolah minggu bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing atau dimanapun adik-adik berada saat ini. Sebelumnya kita mau satukan hati kita bersama-sama. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam kami tidur. Pagi hari ini kami bangun dengan sehat. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami mau sekolah minggu bersama-sama Tuhan. Berkati anak-anak kelas Indria dimanapun berada saat ini. Urapi kami Tuhan, sehingga sekolah minggu kami hari ini memberikan kekuatan buat kami, memberikan sukacita buat kami. Ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Pujian Si Semut dengan penuh sukacita. Kita buka buku sekolah minggu nomor 11 dengan judul Aku Siap Dilatih. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dengan judul perikop Panggilan untuk ikut menderita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang Paulus sebagai orang tua rohani dari seseorang yang bernama Timotius. Jadi Timotius ini adalah anak rohani dari Bapak Paulus. Cerita Alkitab menceritakan bahwa Rasul Paulus sebagai orang tua rohani Timotius memberikan pengajaran kepada Timotius supaya ia tetap kuat, supaya ia terus berjuang, punya semangat yang tinggi dalam memberitakan Injil. Apakah adik-adik pernah melihat seorang tentara? Iya, tentara ini adalah seorang prajurit sebuah negara. Para tentara harus melewati sebuah proses. Mereka dilatih secara fisik, secara mental, disuruh lari, disuruh push up. Tujuannya apa? Supaya mereka mempunyai fisik yang kuat, mampu bertahan dalam segala keadaan. Adik-adik lihat juga seorang atlet olahraga. Mereka juga harus berlatih. Misal pemain sepak bola, mereka harus berlatih berlari keliling lapangan sepak bola. Mereka harus berlatih menendang. Itu semua untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Kemudian tentara
prajurit ataupun atlet ini akhirnya dia punya tubuh yang kuat, mental yang kuat juga, dan mereka bisa menghadapi semua tantangan, masalah, hal-hal tidak baik, penderitaan yang mereka hadapi, dan akan membuat mereka menjadi pemenang. Sama halnya dengan tentara maupun atlet ini, kita kembali ke cerita Alkitab ya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya ia punya kekuatan, mempunyai fisik yang tangguh, siap dalam segala keadaan. Maksudnya Paulus supaya Timotius ini bertahan di dalam pelayanannya, berfokus pada tujuan pelayanan dan tidak terganggu oleh situasi yang ada di sekelilingnya. Di ayat 7-10, Paulus meyakinkan Timotius bahwa Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Paulus juga membagikan pengalamannya pada Timotius, bagaimana waktu Paulus menyampaikan Injil, Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dari antara orang mati. Dan Paulus harus menderita karena ia memberitakan Injil. Paulus pernah masuk penjara. Namun Paulus tetap sabar menanggung semuanya itu supaya banyak orang yang mendapat kabar Injil keselamatan memperoleh keselamatan. Upahnya ada di ayat 11-13. Menerima kehidupan dalam kematian Kristus, memerintah dengan Kristus, menerima kasih setia Kristus. Dan ketiga hal tadi yang Bu Vera katakan, upahnya bukan hanya untuk Timotius, bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi juga untuk saya, untuk adik-adik kelas Indria, untuk semua orang percaya yang hidupnya selalu tekun dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kelas Indria yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa kita juga harus berlatih supaya kita punya fisik yang kuat, punya iman yang kuat untuk memberitakan Injil meskipun kita mengalami tantangan, kita mengalami hal-hal tidak baik, tapi ketika kita sudah siap dilatih oleh Tuhan, kita menjadi anak yang kuat, kita pasti berhasil mengalahkan situasi yang tidak baik. Sekarang kita buka halaman baliknya. Kita perhatikan ada kalimat yang pakai huruf tebal. Kita baca sama-sama ya. Temukan huruf yang tersembunyi. Jika ketemu, kalimat ini akan menjadi komitmen kalian sebagai prajuritnya Kristus. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ada huruf apa? A, betul. Terus selanjutnya K, iya. Sebelahnya K? U, oke. Lalu S, iya. Selanjutnya I, iya. Lalu A, betul. Sebelahnya P, ya. D, betul. I, L, A, T, betul. I lagi. Terakhir H. Kita sambung, kita rangkai menjadi sebuah kalimat. 1, 2, 3. Aku siap dilatih. Puji nama Tuhan. Sekarang kita baca ayat hafalan hari ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sekali lagi, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
2 Timotius pasal 2 ayat 1. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Timotius. Kami mau berlatih, menyiapkan diri kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang hebat, bisa menceritakan Injil kebenaran, menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang kami alami dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati Joy, berkati Abi, berkati Arnold, berkati Hizkia, berkati Elin, berkati anak-anak-Mu ini dimanapun berada. Berkati orang tua mereka Tuhan, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati sekolah anak-anak-Mu Tuhan, berikan ketekunan semangat belajar meskipun masih dari rumah masing-masing. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati gereja kami GBI Genesaret. Juga Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya pandemi COVID-19 ini segera selesai. Kasih Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya adik-adik. Selalu jaga kesehatan, makan yang baik, sekolahnya yang rajin, yang tekun, nurut sama orang tua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.